akun kin saudara kandung nggak ada, akun liab juga nggak ada. Ini berarti yang paling cocok adalah ini. Dia dapat 2/3. Dia dapat 2/3. Kemudian kita cari asal masalah. 4, 6, 3, 3. KPK terkecil dari mereka bertiga. 4, 6, 3 berapa? 12. Angka berapa yang bisa dibagi 4, juga bisa dibagi 6, juga bisa dibagi 3? 12. 12 dibagi 6 bisa dapat 2. 12 dibagi 4 dapat 3. 12 dibagi 3 dapat 4. Berarti KPK-nya adalah 12. KPK-nya. Kemudian 1/4-nya 12 atau 12 dibagi 4 dikali 1 berapa? 3. 12 dibagi 6 dikali 1 1/6-nya 2. 12 dibagi 3 dikali 1 4. 12 dibagi 3 4 ya, dikali 2 berapa? 2/3 12 loh. Maka bos 2/3-nya 12. Berarti 12 dipecah dari 3 kayak tadi. Masing-masing nilainya 4. Kalau 2/3 berarti 8 kayak tadi. Kita jumlah berapa? 17. Seandainya tilkahnya ini 50 juta, maka 1 poin kalau asal masalahnya 12, 1 poinnya adalah nilainya 4.166 sekian. Dan ketika di total ini dibagi Wow. 70 juta 833. Berarti kurang berapa ya? Kurang 20 juta 833. Karena ini membengkak dari 12 menjadi 17, membengkak 6. Jadi membengkak berapa? Membengkak 5 angka. Membengkak 5 poin. Maka solusinya adalah poinnya diperkecil. Dari yang nilainya 1 poinnya 4.100 sekian kita perkecil. Caranya gimana? Langsung aja ini pakai ini. Langsung selesai. Jadi asal masalahnya yang asalnya 12 dinaikkan menjadi 9 ini. Itu 7. Selesai langsung. Maka poinnya akan menurun hampir separuh. 4 juta jadi 2 juta. Ini 1 poin. Maka 1/4-nya ya sama saja. Ketika hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya sama dengan tilkah. Berarti nanti itu bagiannya dibagikan saudaranya itu kan 8. Ya, hasilnya ya kayak ini. Misalkan langsung aja. Jadi zaujahnya 3, berarti ini dibagi 3. Ya, per orangnya dapat sekian. Terus ini dibagi 4, berarti ya wes dibagi 4. Terusnya sini. Kemudian ini 8, berarti dibagi 8. Ini tetap ada jumlahnya cuma 1 per orangnya seperti itu. Kalau melihat kasus kayak Farisa Angel kan dua-duanya meninggal, tinggal anaknya 1, Ibnu. Itu langsung ke anaknya semua warisannya. Iya, benar loh. Itu memang
Berarti kan apa namanya ahli warisnya cuma ibnu. Ibnu. Tok, satu tok. Ya, Masih ada Tapi bapak. beda bapak. Itu. Coba praktek. Coba tanyakan. Jadi anak laki-laki, ya. Anak laki-laki jumlahnya berapa? Satu. Ya. Ibunya ada enggak? Ada. Vanessa. Nggak tahu. Jesi. Nggak Anggap ada. Ada. Anggap ada. Bapaknya ada enggak? Ada. 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 Kakeknya ada enggak? Mati duluan. Ada. Ada. Bibinya ada enggak? Ada. Anggap ada. Kalau Arab harus detail. Bibi itu amah atau apa sekolah? Ini saudara aja mungkin. Saudara kasih saudara laki-laki, kasih lagi saudari bisa apa saudari dari TR. Anggap ada siapa lagi, paman lah, bisa anggap nih. Kemudian kita seleksi kayak kemarin. Pertanyaannya itu kan yang meninggal dulu apa? Ibu. Iya. Apa? Oh ya. Berarti kan apa? Zaujnya nggak ada, zaujahnya juga nggak ada. Ini kan sudah persis nih. Menggugurkan grono imam. Ini nggak. Gak menghitung dua. Oh, dari saudara laki. Masing-masing dari Oh, ini dan gono saudara gitu, Pak. gak menghitung. Gono gini. Gono gini. Kalau gono gini, ya apa namanya? Dibagi. Ketika itu misalkan ya ahli warisnya cuma anak tok, itu kan langsung kan. Gono gini itu kan. Dan jadi gono gini itu bisa bikin konflik ketika kasusnya itu salah satu meninggal atau kedua-duanya cerai. Ketika dua-duanya meninggal itu tidak ada istilah gono gini sudah. Karena semuanya itu haknya ahli waris. Ahli warisnya si suami juga ahli warisnya si istri. Ibu itu ada dua kan, ibu dari yang Vanessa. Mungkin ada waris Suami. Iya. Dua juga tapi dua. Kalau sistem satu-satu seperti itu. Satu dulu. Nanti pecah dulu dari waris. Nggak bisa langsung dua keluarga ahli waris. Iya. Dan ini kan menjawab pertanyaan seandainya apa namanya bapak dan ibunya meninggal atau suami istri meninggal. Jadi suaminya nggak ada dalam daftar warisan, ibunya zaujahnya nggak ada, zaujnya juga. Kalau masing-masing meninggalkan keluarga, ya wis. Keluarganya si Vanessa didaftar, keluarganya suaminya didaftar. Siapa yang nggak termaktub, siapa yang termaktub. Katakanlah ini, nggak usah dihitung, kita cuma menyeleksi saja. Anak secara mutlak akan dapat warisan sisa. Ibu secara mutlak juga akan ada karena dia berada di urutan 6 teratas itu. 6 orang teratas ini secara mutlak dia akan mendapatkan bagian dalam keadaan apapun, yaitu suami, istri, anak, bapak dan ibu. Secara mutlak mereka tanpa penghalang. Kemudian anaknya cuma satu atau dua, kemudian bapak ketika ada ibnu dia dapat 1/6. Di sini ibu dapat ibu dapat 1/6 karena ada bapak. Bapak juga 1/6. Di sini ibu dapat 1/6 karena ada bapak. Satu. Bapak juga sama. Saudara laki-laki ya pasti kemahjub. Ada ibnu. Akun kim. Ya, Maju. akun kim. Penghalangnya ada bapak ada, ibnu ada, ya dicoret. Ya dicoret. Saudara saja nggak dapat, apalagi saudara. Karena kemahjub. Ini Andi anak. daftar mahjubnya ini. Akun kin saudara itu kalau ada bapak, ada anak,
salah satu atau ada semuanya. Untuk kau sama, ada bapak, ada ibnu, ada cucu, dia akan dicoret. Nah, apalagi khol nggak mungkin dicoret, ya. Otomatis akan terjadi. Ini juga ada. Maka ahli warisnya tinggal 3 orang. Kalau dihitung, ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6, sisanya. Asal masalahnya berapa? 6. Asal masalahnya 6. Ibu dapat 1, bapak dapat 1, anaknya dapat 4. Selesai. Berarti kakeknya sama neneknya besar. Apa? Kakeknya. Ya, contoh ini kan nggak ditampilkan. Menjadi maksudnya kan anak Vanessa. Berarti kan akunya ajukan neneknya Ibnu nih, ibu. Ibu ini Ibunya mayit. ibunya mayit. Mbaknya Mbaknya berarti kan neneknya. Nisbatnya ke mayit, Mam, Mbaknya Kapi. mbaknya anaknya. Iya, Iya, iya. Semua apa namanya? Semua ahli waris itu nisbatnya kepada Mayit. Anaknya mayit. mayit. Misalkan itu anaknya mayit, ibu ya ibunya mayit. Ini Pak menimbulkan pertanyaan. Apa? Kan semua harus diteruskan Pak. Meskipun yang Pajero yang rusak hancur dulu. Masuk diloakan itu Pak. Ya terserah. Yang penting Intinya itu semua yang ditinggalkan mayit, semua yang ditinggal mayit Bejai, ya. berubah menjadi haknya Tempel, ya. ahli waris. Gimana cara baginya? Jadi uang atau nyusui, misalkan mobil, mayitnya ahli warisnya 5, mayitnya meninggalkan 1 mobil Avanza, misalnya. Masa mau dipecah-pecah jadi 5? Kan tidak bisa, pasti diuangkan. Entah dijual kemudian uangnya dibagi 5 atau nyusui. Jadi di sini tak ambil saya, kemudian yang 4 itu dikasih uang. Akhirnya tak ambil saya, tak beli saya. Tapi itu nggak wajib kan Pak? Apa? Harus benar-benar nanti bentuk uang nggak bagi. Ya terserah, itu kesepakatan di luar adik-adik. Pokoknya intinya itu tirkanya mayit itu ketika mayit meninggal sudah semuanya menjadi haknya ahli waris dan harus dibagi sesuai. Setelah dibagi terserah mau diapakan. Mau dikasihkan ahli waris yang lain atau dikasihkan ke siapa terserah. Yang wajib itu kan menghitungnya toh. Hah? Yang wajib itu kan menghitungnya. Menghitung kemudian diserahkan secara formalitas. Setelah itu mau diapakan mau. Harta peninggalan mayit itu langsung terus untuk diwariskan apa masih bayar utang-utangnya? Ya, Aceh di paling depan sudah wali nanti. Berarti utang lagi. Jadi sebelum bahas korek kita harus mengerti kalau ada beberapa yang harus ditunaikan dari harta warisan sebelum harta tersebut dibagi. Itu biaya tajwid, hak kepada Allah seperti zakat, haji dan sebagainya, hak kafarotnya, penyayaan sebagainya, wasiat, iman, ahli warisnya wasiat. Termasuk wasiat dan sesuatu. Saudara ibu kok gak ada bagiannya Pak? Ada yang arham berarti. Saudara ibu ya kol tidak. Yang ada itu ama. Enggak. Kol saja enggak ada. Paling pinggir paling pinggir Jadi saudara laki-lakinya bapak. Kemudian pinggir lagi putra dari saudaranya anak. Kalau yang akan lebih jauh Ibrul Am Pak.
Karena dalam warisan itu perempuan itu ketika sudah terhalangi perempuan itu kayak nggak bisa masuk. Ibnul ibni bisa dapat warisan, tapi ibnul binti tidak ada. Sama-sama cucunya itu, sama-sama cucunya. Ibnul ibni dapat, ibnul binti tidak ada masuk. Seharusnya yang perempuan itu dapat seharusnya. Kan kerja itu. Apa Zub? Kan oleh dari lain nah. Nah, warisan seperti itu. Lainnya lagi nih kita tuh. Dimulai dari bedakan ini itu hasil usahain saja sudah kelihatan. Kalau perempuan wis enggak begitu. Karena dicukupi oleh suami. Kalau kasusnya seperti ini Pak, ada satu tanah misalnya memang tidak dikasihkan kepada anak-anaknya dan bilang seperti ini, nanti kalau mati siapa yang merawat saya itu yang punya tanah. Wasiat. Apa itu masuk wasiat yang bisa dimasukkan ke sini? Wasiat itu Sepertiga. Biasanya dilakukan ketika sakarat. Kemudian ketika masih sehat juga bisa sebenarnya wasiat, tapi bahasanya adalah wasiat. Kalau dihibahkan itu wajib ya, itu wajib dalam keadaan sehat. Lihat aja, kita paling kecil apa? Fathul Qorib lah. Fathul Qorib bab hajar. Fathul Qorib bab hajar. Di situ di antara majur alaih adalah marid yang apa? Sakitnya itu sakit mati. Itu dia tidak boleh apa? Mentasarufkan hartanya lebih dari sepertiga. Jadi orang sudah sakit mau meninggal, itu dia cuma dapat jatah sepertiga. Sisanya itu haknya ahli waris sudah ada bau-bau kematian soalnya. Ada bau-bau warisan. Kalau menghibahkan pada waktu itu nggak sah, kecuali ahli warisnya menyetujui seperti halnya wasiat lebih dari sepertiga, kan boleh kalau ahli warisnya menyetujui. Jadi kalau kasusnya tadi tanah itu tadi nggak dikasihkan ke anaknya atau diumumkan dan keadaannya dia masih sehat, itu bisa hibah atau hadiah atau apa, tapi dengan taklek itu. Tapi tidak ditentukan itu Pak masalah. Iya, ditaklekkan itu. Jadi siapa yang dihadiahkan atau dihibahkan kepada siapa saja yang merawat saya. Kalau dia masih sehat, entah itu sepertiga atau lebih dari sepertiga. Tapi ketika dia sudah sakit, itu dia majur alaih. Dia majur alaih. Berarti meskipun lebih dari sepertiga, kalau ditaklekkan Bagi kapi Pak ada kalau Bang. saya meninggal, ini nanti saya kasih kamu. Tidak apa-apa, asal dia masih sehat. Tapi kalau sudah mendekati kematian, itu tadi dia majur alaih. Dia majur alaih 2/3, sepertiga. Jadi haknya majur alaih sakit meninggal itu 2/3. Yang dihajar dia cuma boleh mentasorkan seperti itu. Kalau tertulis itu, misalnya tertulis menggunakan dua cara biasanya itu. Sepertiga jatahnya, 2/3 yang dimahjur alaih, yang dihajar. Jadi 2/3 itu jatah wasiat ya. Hah? Apa? Kalau yang sekarang 1/3 atau wasiatnya. Iya. 2/3-nya Nah, makanya kan sama konsepnya melarang mewasiatkan lebih dari sepertiga, konsepnya melarang mentasorkan harta lebih dari sepertiga kan sama. Karena yang 2/3 itu haknya. Jadi dong. Kalau tertulis itu Pak, Iya, sama iya, ya, iya. tertulis, Sama. apa juga termasuk hadiah. Sama, karena apa? Tulisan itu ya lisan kedua. Jadi ya niatnya apa, isinya yang baik. Maka di masyarakat seandainya ada orang mau meninggal antisipasi supaya anaknya nggak rebutan harta warisan dihibahkan, itu nggak sah gitu.
tidak sah. Kalau memang dia waktu itu masih sakit mau meninggal, Iya. daripada anaknya rebutan warisan, dia hadiahkan. Ini berarti ketika itu enggak sah. Tapi kalau masih sehat, tadi yang makbul Jadi kemudian untuk penjerawatan hari. gimana sudah? Sudah Bang. Iya. Benar, rot ini hitungannya agak memanjang sedikit. Dan untuk membantu langkah perhitungan di sini sudah tak kasih angka-angka. Jadi angka 7 ini dari mana? Ini keterangannya di nomor 1. Angka ini dari mana? Angka ini dari mana? Bawahnya tak kasih bantuan. Jadi angka 7 ini dari ini, angka 4 ini dari ini, MR 4 ini dari ini. Oh, ini jadi tambah. Jadi agak panjang dikit. Jadi rot itu kebalikannya aul. Kalau aul tadi itu mengecilkan poin biar uangnya cukup, karena kasusnya membludak, Tambah poin. jadi poinnya dikecilkan. Kalau rot ini poinnya dinaikkan. Jadi gampangannya itu sisa setelah dibagi kayak warisan itu uangnya masih sisa. Dan sisanya ini dibagi lagi. Kenapa kok ada banyak istilah? Karena zaud atau zaujah itu tidak dapat kembalian. Jadi kalau ada uang sisa, zaud itu enggak bagian. Setengah ya setengah, seperempat ya seperempat, enggak dapat kembalian. Seperdelapan ya seperempat, enggak dapat. Makanya ada makhluk fardhu zaujah, ada bagi makhluk zaujah. Ya. Karena di sini ada kasus zaujahnya ini dibuang. Jadi biar nggak dapat kembalian, nggak dapat kelebihan harta. Karena memang jatahnya seperti itu toh. Seperempat, yowis paten seperempat, setengah paten setengah. Tapi kalau aul kena dia. Kalau rot nggak dapat, kalau aul dia kena, ikut kena. Jadi kalau ada pengurangan dia ikut terkurangi. Tapi kalau ada penambahan dia nggak. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu ya bisa putus. Juga dengan hubungan nasab itu nggak akan putus. Suami diceraikan selesai. Anak nggak bisa dipecat jadi anak. Jadi kalau suami istri bisa. Jadi kenapa kok rot itu agak panjang? Karena ada ini, ada zaujah. Yang mana zaud atau zaujah tidak bisa mendapatkan bagian tambahan atau rot itu, maka perhitungannya memanjang. Seandainya tidak ada zaud dan zaujah, pendek hitungannya. Contoh pertama itu tidak ada zaud atau zaujah, pendek. Kayak gini toh, karena nggak ada zaud atau zaujah, hitungannya sama kayak aul. Ini bisa kita lihat betapa miripnya dengan rot. Misalkan di sini ada mayat meninggalkan bintun dan ini sudah seleksi kata, sudah seleksi yang coret sudah dicoret, sudah diseleksi. Ada mayat meninggalkan bintun dan umum. Bintun dapat setengah, umum dapat seperenam. KPK-nya adalah 6. Jadi angka yang bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 2, yaitu 6. Masalahnya 6. 6 dibagi 2 dikali 1, 3. 6 dibagi 6 dikali 1, 1. Totalnya 3 tambah 1 itu 4. Lumayan. Ketika bersikuku misalkan kayak gini, bintun dapat setengahnya 120 juta, itu adalah 60 juta. Om dapat seperenamnya 120 juta, dapat 20 juta. Ini kalau di total cuma 80 juta. Uangnya masih sisa berapa? 40 juta. Ada 40 juta. Ini haknya ahli waris. Haknya ahli waris. Lumayan 40 juta. Maka dirotkan.
dirotkan, tidak diaulkan, dirotkan. Caranya sama kayak rot, asal masalah yang asalnya 6 diganti menjadi 4. Maka poinnya meningkat. Jadi, poinnya meningkat. Kalau asal masalahnya 6, 3 poin ini nilainya cuma 60 juta. Karena ini 1 poin nilainya adalah berapa? 20. 1 poin nilainya 20. Berarti 3 poin 60. 1 poin 20. Kalau ini dikecilkan, asal masalahnya dikecilkan, dirotkan menjadi 4, maka poinnya akan meningkat. Yang asalnya 1 poin nilainya 20 berubah menjadi 30. Berarti 3 sama dengan 30 kali 3 90. 1 30. Dijumlah sama dengan dirkannya 100. Jadi gampangannya rot itu kebalikan dari aul. Kalau aul itu asal masalahnya dibesarkan tapi bagiannya mengecil. Kalau rot asal masalahnya dikecilkan tapi bagiannya membesar. Caranya sama. Jumlahnya ini dibuat menggantikan asal masalah. Selesai. 4. Berarti ganti dari 6. 4 dari mana? Dari. Jadi kalau nggak ada zaud atau zaujah, rot itu sama persis dengan aul. Rot itu sama persis dengan aul. Kalau nggak ada zaud atau zaujah. Oh iya. Jadi nggak perlu pemahaman lebih. Yang perlu pemahaman lebih ketika ada zaud atau zaujah. Nah, ada tambahan beberapa istilah. Ada makhraj fardhi zaujah atau zaujiyah, ada al-baqi min makhraji fardhi zaujiyah, ada mas'alah man yuratu alaih. Ini adalah orang-orang yang selain zaujah yang dapat kembalian selain zaujah berarti. Kemudian terakhir masalah Itu Pak, yang standar itu apa maksudnya? sisa. Lupa yang asoba bil ghair, Pak. Asoba itu ada 3. Asoba tok seperti ibnun. Seperti ibnun. Betul. Dia dapat asoba, yo wes, pokoknya dapat asoba, dapat sisa. Karena siapa ya? Karena dirinya dapat sisa. Kita asoba tok. Ada asoba bil ghair. Dapat sisa gara-gara bareng dengan orang, dan orang yang menyebabkan dia dapat asoba itu juga dapat asoba. Sebagaimana Bintun. Bintun ini dapat asoba gara-gara bareng sama Ibnun, dan Ibnun juga dapat asoba. Itu namanya asoba bil ghair. Ada asoba ma'al ghair. Dia dapat asoba gara-gara bareng dengan orang, tapi orang yang membuat dia dapat asoba enggak dapat asoba. Bagiannya beda. Jadi bedanya bil dan ma'al. Contohnya, Pak. Yang mana? Yang meninggal itu pasti zaud dan zaud ya Pak? Ya enggak. Terus kalau yang itu mayitnya siapa? Ya orang sudah nggak punya istri atau sudah nggak punya suami, mati, meninggalkan bintun dan umur. Bisa lihat. Jadi kenakan ya. Jadi ya orang meninggal itu kan yang ditinggalkan nggak mesti komplit. Ini Pak, ada atau Jadi ada yang sudah nggak ada atau yang sudah diceraikan. Ini mereka ada. Ya gitu. ini mbaknya jemput ya. Ada bapaknya. Jadi nggak mesti kasusnya nggak mesti sama. Ada atau tapi mbaknya juga. Seandainya saya yang mati Pak. Namanya Pak. Kayak Umpama sama di keluarga Nggak punya ada apa-apa. siapa? Bapak ada, ibu ada, Kiri kan saudara ada, Otak lah, Bro. kiri kan kakek, nenek. ada. Saya nggak ada semua. Ya? Tapi nggak punya harta.
Iya buang ke tasnya. Ada tirkannya, kurang otak kredit. Ya itu ahli warisnya. Antengi betok, hasil lagi. Meskipun saya punya uang 1.000 itu wajib gini kan. Itu haknya apa namanya? Ahli waris. Haknya ahli waris. Itu pun dipotong dipotong biaya kremasi, biaya lain sebagainya. Cocok. Namboi. Ya tahlil. Iya dah, bro, direk tuh. Anu Kalau otak. seorang mayit itu tidak meninggalkan apapun, Pak, apakah seorang anak itu wajib merawat mayitnya? Iya wajib mah. Jika kata anak. Wajib. Bukan anak. Jadi kewajiban merawat mayit bukan anak. Bukan. Apa? Ahli Korea itu. Kiai desa. Karena fardu kifayah. Itu RT. Satu daerah itu. Fardu Satu kifayah. daerah kalau ada orang meninggalkan fardu kifayah. Kalau tidak ada yang ngurusi semuanya dosa. Jadi nggak tertuju kepada apa namanya Terkait biayanya pak. Terkait biayanya kan ahli waris. Resikonya. Namanya ibadah itu kan ada yang tanpa modal, ada yang harus dengan modal. Bukan ahli waris. Bukan ahli. Pokoknya wajib dikremasi, uangnya dari mana tanggungannya mereka. Gak harus wajib ahli waris tidak. Satu daerah itu tanggungannya. Kremasi dibakar. Benih suka habis. Tadi hizub. Bahasa kita lihat Wajib. Kalau hutang itu Pak, itu yang ahli warisnya Pak, ya. apa? Hutang itu ahli. Iya. Ahli waris yang dapat bagian, yang bukan aku. Nah, Iya yang dapat bagian. kalau ada apa namanya, Anda tirikahnya dari tirikahnya. Jadi sebelum Kalau nggak ada dibagi, tirkahnya Pak. iya, sebelum dibagi tirikahnya itu untuk nyaur utang dulu. Kalau apa namanya, nggak punya tirikah sama sekali, sebenarnya ahli waris itu secara syariat katakanlah, ya nggak kewajiban, tidak menanggung hutangnya orang. Cuma secara apa namanya, sosial nggak ngira dilepas, pasti dikejar. Ada oh iya biasanya pengumuman juga. Ada ada. Orang-orangnya orang-orang yang dapat bagian ini, Pak. Apanya? Yang menanggung hutangnya. Nggak ada yang nanggung pasti. Ada Jadi kalau ada tirikahnya itu untuk nyaur utang dulu sebelum dibagi. Kalau tidak ada tirikah secara syariat tidak wajib. Terus Karena dia meninggal ya wis meninggal. Pangeran yang nanggung utang. Ibarat Kalau sudah azam mau nyaur, pangeran yang akan nanggung. Azam. hutangnya di mana, Pak? Azam. Hutangnya harta itu tidak Pakai azam. Azam. Ada orang dari sini lah. utang Dari awal lah, meninggal, tapi dia tidak meninggalkan apa-apa nyaur utang. Itu ya yang nyaur pangeran. Lagi azam. Tapi kan bergelantungan nih Bang. Bukan ahli waris. Tapi secara sosial ya wajib ahli warisnya dituntut. Ini azam ada utangnya. Ya azam dan ada usaha. Gak bisa dibohong gitu. Urusan hati. Pengira nih kala-kala. Tadi contohnya Asroba Malban ini lihat di tabel itu kan ada Isi lain nih, isi lain nih. Bisi dan tuh. Ini Pak mau tanya Pak. Kan disunahkan sebelum tidur disunahkan nulis utang Pak. Itu Ngeri. hukumannya apa Pak? Sedangkan kalau dia tahu bukan ditulis utang, nulis semua tanggungan. Gampangnya itu ketika dia meninggal itu ada saksi lah, ada saksi kalau si yang meninggal itu punya tanggungan ini. Itu biar dibantu menyelesaikan tanggungan. tapi nggak wajib kan? Hah? Yang ahli waris. Ya tidak wajib kalau nggak ada tirkahnya. Kalau ada tirkahnya ya wajib. Jadi ya
demi keamanan gampangnya gitu. Demi keamanan ada saksi kalau dia punya utang pada si A, punya utang pada si B. Jadi nggak ada yang ngaku-ngaku. Ya, jelas. Kalau contohnya coba malu, ketika ada bintun, ketika ada uktun li'ab bersama dengan bintun atau bintun itu, dia akan mendapatkan asobah. Uktun li'ab akan dapat asobah, tapi bintun atau bintun ini dia nggak dapat asobah. Dapat apa? Ya lihat di kolomnya bintun ini atau bintun dia dapat apa? 1/3, 2/3. Abun itu Pak mendapatkan 1/6 plus asoba itu gimana? Sesuai kasusnya. Jadi dia dapat 1/6 dan nanti kalau ada sisa dia dapat sisa juga, dapat jatah dari sisa tersebut. Kasusnya kapan? Kasusnya ketika dia sohibul farad. Jadi ada orang yang dapat 1/1, 1/1, 1/2, 1/3 ada ibunya dan tidak ada ibnun juga ibu. Orang yang dapat bagian pasti. Yang 6. Misalkan dia bersama dengan ibnun tok, maka nggak dapat asobah. Kalau dia bersama dengan umun misalkan, umun itu sohibul dan ibnun nggak ada, maka dia umun dapat 1/6, bapak juga 1/6, tapi sisanya diambil bapak. Kalau mewaris tahta mahkota Oh, itu semua apa gimana? Baru tahta baru gitu. Ya itu apa? Nuzul anil wadifah kan? Bukan harta. 13 sepertiganya. Walaupun bisa di Duniawi. apa? Bisa dinominalkan nuzul anil wadifah. Bisa dijual juga. Biar beli jabatan. Jual presiden. Tapi enggak masuk dalam warisan. Karena nggak ada uangnya, walaupun itu cuma berpotensi dapat uang. Yang tirkannya ada saat itu yang berupa uang yaitu yang diwariskan. Kalau jabatan itu kan potensi untuk mendapatkan uang. Kalau kesepakatan Kerajaan itu kan Pak langsung turun ke anaknya yang laki-laki. tidak ada aturan sebenarnya. Berarti nggak ada. Tak nurut syariat gimana? Kalau syariat. Iya, jangan ditanyakan kalau ada syariat. Ya, kalau syariatnya kan pemilu. Dari Nabi wafat, apa yang dilakukan para sahabat? Berkumpul di Sakifah Bani Sadah 100. Ya sudah lanjut ke Ramjil. Ceritanya Bahaya. agak perlu diperhatikan karena ada istilah baru. Ada MZ, MZ, ada makrodis fati zaujiyah, ada bati min makrodis zaujiyah. Ini perkembangan sampai 1, 2, 3. Di bawah ini sampai 4. Bawahnya sampai 5. Ada MM. Yang di atasnya tidak ada MM-nya. Iya. Langsung ada zaujah, ada orang meninggal, yang ditinggalkan, yang dapat warisan adalah zaujah dan ukhtun li'um. Zaujah dapat 1/4, ukhtun li'um dapat 1/6. Asal masalah adalah KPK dari 4 dan 6, yaitu 12. Jadi angka terkecil yang bisa dibagi 4 juga bisa dibagi 6. 1/4-nya 12 adalah 3, 1/6-nya 12 adalah 2. Di sini roh, karena 3 tambah 2 sama dengan 5. Asal masalahnya 12. Banyak sekali kembaliannya. 7. Yang berapa ribu? Rohnya mencapai 7. Berapa ribu? Karena 3 tambah 2 sama dengan 5, asal masalahnya 12. Berarti sisanya ini 7. Rohnya 7. Sisanya 7. Di sini terjadi masalah. Tidak bisa langsung asal masalahnya diganti langsung dengan 7, dengan 5. Tidak bisa. Kenapa? Karena zaujah ini nggak dapat ya.
Masalahnya Sebenarnya dalam masalah ini sebenarnya simpel cuma karena kita pengen tahu perhitungannya, ya kita nggak usah bikin simpel gitu. Udahnya simpelnya gimana? Kalau ini kan ahli warisnya sisanya cuma uktuli untuk satu orang. Ketika zaujah nggak dapat jatah roh, ya wis kembaliannya kasihkan ke utuli semua. selesai. Simpel selesai. Cuma di sini kan kita pengen lihat alurnya. Karena dalam prakteknya nggak mesti di sini cuma satu orang, kadang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi yang dapat roh itu kadang banyak. Dalam kasus ini kebetulan cuma 2. Jadi kalau kita simpelkan sebenarnya bisa langsung saja ini. Kalau sisanya warisannya 100 juta, zaujah dapat 1/4, 25 juta. Kemudian uktuli harusnya dapat 16 juta, yuk kita upkan saja menjadi 75 juta, selesai. Sebenarnya kayak gitu kalau kita mau simpel. Karena kita kasusnya ini pengen belajar gitu, yuk yang simpel dibuat sulit. Jadinya sulit juga. Jadi pertama langkahnya adalah sisanya berapa kita taruh di sini. Sisanya tuh. Kemudian kita makroju fardi zaujah. Makroj itu adalah penyebut. Makroj itu sesuai penyebut. Misalkan di sini zaujahnya kok dapat 1/8, maka MZ-nya ini juga 8. Misalkan ini zauj bukan zaujah. Zauj dapat 1/2, maka MZ-nya ini juga ditulis. Jadi gampangannya MZ ini dari mana? MZ ini dari penyebutnya ini. Bahasa Arabnya makroj, bahasa Inggrisnya penyebut. Per berapa itu? 1/4. Ya, 4-nya ini namanya penyebut. Nah, itu yang misalkan 1/8 itu MZ-nya 8. Misalkan itu zauj dapat 1/2, berarti MZ-nya 2. Ini ada keterangannya. 4 diambil dari penyebut di bagian zaujah, yaitu 1/4 ini namanya penyebut. Jadi MZ itu dari penyebutnya 1/4 itu 4-nya. Jadi berubah-ubah. Nah, satu dari mana? 7 dari mana? Ya, angka 1 ini dia keterangannya 7 adalah sisa. Sisa asal masalah yang dikurangi 5. Misalnya 7. Jadi langkah pertama sisanya berapa? Masukkan sini, masukkan kotak sisa, kemudian MZ, cari MZ-nya, ambil makhluk zaujiahnya 4, tarik ke sini 4-nya. Kemudian dihitung ulang. 4 diambil 1/4-nya dapat 1, atau 4 dibagi 4 dikali 1 dapat 1. Ukhtun li otomatis dapat sisanya. Jadi 4 dikurangi 1 dapat 5. BMZ bagi min fardi zauj, sisa dari bagiannya istri. Kalau suami yuk sisa dari bagiannya suami. Jadi ini sisanya setelah diambil bagiannya. Kemudian karena ini MR masalatul roh, karena di sini kebetulan orang yang mendapatkan roh cuma 1, jadi ini langsung 3 ini langsung bisa dibagi oleh ini. Maka caranya langsung saja MZ dijadikan masalah roh. MZ dijadikan masalah. Keterangan nomor 3, MR masalah roh 4 diambil dari MZ langsung. MZ-nya ini 4, ini dijadikan masalah roh.
Karena dari hitungan ini sudah selesai. Jadi zaujah dapat 1/4 dari 4 ini, kemudian sisanya 3 ini langsung selesai. Karena apa? Karena cuma 1. Jadi nggak perlu dibagi lagi, sisanya nggak perlu dibagi lagi. Langsung selesai. Maka ini asal masalahnya berubah, yang asalnya 12 berubah menjadi 4. Maka 1 poinnya 100 dibagi 4, 1 poinnya adalah 25 juta. 1 zaujah dapat 1 poin, berarti 25 juta. Kebetulan Om dapat 3 poin, berarti 70 juta. Aduh, tak kira terima. Tak terima kok gini nih. Baiklah terima. Tokar jadi Tokar ya, urusan tokar. Istilah singkat-singkatan itu ada nama panjang. Di atas, Mam. Artinya Pak. Ini asal masalah AN dan Z. Oh itu ada di sini. Bagian ini nggak ada. MZ makroju fardhu zaujiyah atau penyebut dari bagiannya istri atau suami. Penyebut itu yang bawah ini 1 per berapa? Ya, berapa ini namanya makro. Jadi makroju fardhu zaujiyah penyebut dari bagiannya suami atau istri. Yang ngitung kepala itu khusus yang anu, Pak. Yang apa? Asob. Apa semua? Coba. Yang sampai dikalikan berapa coba? Oh. Karena dalam asofa itu kan ada laki-laki ada perempuan, itu bagiannya nggak sama. Jadi itu. Yang 4 istri, 4 uktun, 4 apa? Akun li'ab. Itu kan langsung aja dibagi selesai. Berapa dibagi mereka berempat dan berapa. Regulator bahasanya leza dari itu hasil. Kalau ini Pak, kalau suami istri itu kecelakaan mati bersama-sama. Katanya Panisan, bodoh ini Pak. Ini tak ketemu ini siapa Pak? Yang bisa suruh ini suami dan istri. Bisa dikira-kirakan. Kalau mati, Ya ini gimana caranya ini? jadi kata penuh gini. Pertama, Dicampur lah. kata penuh gini itu sebelum ada kejelasan yang mana punyanya suami, yang mana punya istri, itu haram ditasarrufkan secara mutlak. 1 rupiah Tak, pun Mas. haram. Sebelum ada Punya kejelasan Ibnu kan? yang mana punya istri, Punya mana Ibnu. punya suami, itu haram ditasarrufkan. Ibnu. Kemudian langkahnya gimana? Yo dicari si suami itu apa? Yang mana hartanya berapa? Apa saja wujudnya? Misalkan berupa benda. Si miliknya istri apa saja? Berapa totalnya? Dicari. Kalau nggak bisa dicari, yo yang paling gampang kalau nggak bisa dicari, suluh dengan cara dibagi. Apa Pak? Apa? Bagiannya istri dan suami. Dibagi 2 langsung Pak. Nah, Meskipun kebanyakan suami yang kerja. hah? Meskipun kebanyakan suami yang kerja. Iya, suluh. Bagi 2. Yo, suluh itu nggak harus bagi 2 pas. Itu yang menentukan kebijakannya hakim. Cuma yang paling gampang untuk meredakan cekcok itu kan langsung dibagi 2. Jadi gampangnya nggak begitu menunggu. Bukan jadi yang menentukan itu bukan Hakim. ahli warisnya yang Bukan. Hakim. Jadi ahli waris itu ya Ada tegro. pelaksana. Kalau hakim itu siapa kalau di sini lain? Kalau di Indonesia hakim itu di peta-peta. Kalau hakim di kitab, kodi di kitab itu satu apa namanya? Daerah. Masa fatul apa bahasanya? Wakil kosong. Bukan. Pokoknya berangkat ke tempatnya hakim dan pulang itu memerlukan waktu seharian. Jadi ibaratnya pagi berangkat, jam 12 nyampe, kemudian pulang, sore sudah sampai di rumah lagi.
perbedaan. Sejauh itu sejarah itu wajib ada satu kodi yang menangani seluruh permasalahan umat di peta umum, masalah apapun kodi hakim yang itu di kita. Kalau di Indonesia zaman mau menyelesaikan urusan apa, pernikahan, Agama. KUA, masalah ini ada bagian ini, masalah zakat ada bagian ini dan sebagainya di PTT. Jadi hakim di Indonesia siapa? Ya tergantung masalah apa gitu. Begitu. Aku nggak tahu lagi mbak. Apa menduga? Ini boleh nak kuliah. Boleh nak kuliah bagi ini. Masa tahu. Ya, bagi beli Jadi itu singkatan dari MZ adalah makhluk fardi zaujiyah atau penyebut dari bagiannya suami atau istri. Seperempat ya empatnya, seperdelapan setengah duanya. Kemudian BMZ bagi min makroji fardi zaujiyah, sisa dari yang telah diambil dari makrotnya zaujiyah. Misalkan 4 kemudian diambil seperempat, sisanya 3. Misalkan 8 setelah diambil seperdelapannya, jadi sisanya 7. Misalkan setengah setelah diambil setengahnya, sisanya 1. Dan masalah tuman imrotu alih, ini adalah asal masalah baru yang sudah mengeluarkan zaud atau zaud zaujah. Kemudian terakhir masalah rot ya, masalah aul terakhir, masalah yang jenis. Jadi ini cuma nambah ini Pak, cuma nambah MZ. Kemudian kebetulan karena cuma 1, maka MZ-nya otomatis jadi MZ. Jadi sebenarnya ini enggak simpel karena ahli warisnya yang mendapatkan bagian roh cuma 1 itu langsung dikembalikan kepada ini. Kami bakal bertanya. Fungsi dari 7 sisa dari asal masalah itu fungsinya apa ya? Untuk yang pangkat menunjukkan ini bagian ini kan 5, asal masalahnya 12. Ada roh berapa yang akan dibagi ulang itu berapa? Saya bagi boleh juga. Tapi itu enggak dihitung nanti Pak. Dalam perhitungan. Nah, jadi ketemu dulu rohnya berapa. Jadi misalkan ini kan satunya nilainya adalah berapa? Kalau 12, 100 dibagi 12 koma ya. Jadi ini 7 poin. Ada 7 poin yang akan dirotkan. Jadi 7 poin yang akan dirotkan. Pemilu ulang. Masih menarik kan? Berarti kalau di zaujiyah, roh di zaujiyah itu yang beda Pak ya. Kalau yang awal tadi di aul itu ditambah, kalau di roh yang biasa kata zaujiyah juga ditambah. Tapi untuk yang di roh di zaujiyah itu adalah sisa daripada ya, intinya itu zaud dan zaujah itu enggak dapat bagian roh. Makanya harus dikucilkan. Langkah mengucilkannya pakai MZ, BMZ. Jadi gampangnya mulai MZ, BMZ, MR itu adalah langkah-langkah mengucilkan zaud atau zaujah. Kalau tidak ada mereka, maka nggak akan muncul MZ dan lain sebagainya. Karena nggak ada yang nggak dapat roh. Suami mati, umumnya jadi istri. Bagi kuliah tretan gitu macam tak kira terima sekarang. Memang seperti itu kalau di masyarakat. Jadi katakanlah harta dibagi itu kalau sudah mati semua. Iya, nunggu gak ada.
Kalau masih ada yang itu suami atau istrinya itu nggak dibagi, diambil alih istri semua. Dosa itu Pak. Yo. Ya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul. Berarti yang kita makan itu haram Pak. Kok yang kita suka gitu. Jangan bawa-bawa saya. Saya. Kok taruh nuro subji itu. Lo aja kali ini. Permasalahan rod itu kalau dipastikan ada rod itu kalau nggak ada anak. Iya. Karena anak itu apa namanya? Benteng Terkuat. benteng paling kuat. Sama lihat di tabel warisan itu semua penggalang hampir semuanya ada anak kecuali kakek, biasanya bapak. Jadi kalau sudah ada anak, harta itu nggak akan bisa nyambi. Nggak bisa. Tak kira-kira di menjadi. Dan karena bagiannya ibnun itu adalah asoba, maka sisa berapapun nggak akan jadi masalah. Karena ya, sisa itulah bagiannya sih. Itu ada kaki sedikit dalam Kemudian tentang bahasa ibnun atau bintun itu Pak, apakah harus anak kandung? Nyari Iya. yang keras. Karena begitu Anak angkat misalnya satu Pak. nggak bisa. Anak diri. Oh, itu kan sudah jadi mahram ya. Oh, Tidak, tidak tapi kali bukan anaknya, tidak. Jadi ibnun, bintun itu ya anaknya dia. Kalaupun anak tiri itu istilahnya bukan anaknya dia. Hibah atau ibnu zauj. Rodo Pak. Mari mam. Ada Punya ini. kesini Ini anaknya. Sini menghilang Ini kan? anaknya. Tidak masalah mahram tidak mahram. Jadi anak itu ya anaknya. Anak itu darah daging. Darah daging. Anak angkat apalagi? Anak tadi itu anak kubut. Berarti veteran itu tak boleh. Ben. Berapa akarnya Pak? Sup, menang sup. Kita ada 2/3 lo tahu. Fokus nih 2/3-nya. Kita lanjut biar ada AM ada MM, ada MR kayak gitu. Kalau tadi simple yang mendapatkan rod cuma satu orang, langsung aja sebenarnya tapi bisa. Nah kita kan pengen tahu alurnya, jadi sampai MZ, kemudian MZ-nya jadi MR. Di sini contoh yang nomor 3 ini dari rod, di sini yang mendapatkan rod 2 orang, dan uktun ibu. Maka otomatis tidak akan kayak tadi, MZ-nya tidak akan langsung menjadi MR, tapi ada prosesnya. Di sini ada mayit meninggalkan zaujah, uktun ibu. Zaujah karena tidak bersama dengan anak, dia mendapatkan 1/4. Karena kayak gitu, dia dapat 1/3. Uktun dapat 1/6. Asal masalah dari 4, 3, 6 KPK-nya atau angka terkecil yang bisa dibagi 4, juga bisa dibagi 3, juga bisa dibagi 6 adalah 12. 12 dibagi 4 dikali 1, 3. 12 dibagi 3 dikali 1, 4. 12 dibagi 6 dikali 1. Ketika dijumlah 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Maka 12 dikurangi 9 itu masih sisa 3. Karena sisa namanya rod. Karena di sini ada zaujah, zaujah harus dikeluarkan. Jadi zaujah tidak punya hak dari 3 ini. Jadi 3 ini harus dibagi 2 antara dan uktun. Umur 1/3. Hah? Ini kalau di sini umur dapat 1/3 ketika tidak ada abon dan saudaranya lagi. Saudara lain. Ini kan ada saudaranya lagi Pak.
ketika tidak ada farok dan beberapa saudaranya mayit. Ya kan, mayit faroknya nggak ada. Beberapa saudaranya mayit juga tidak. Yang ada cuma satu. Dapat 1/6 itu kalau ada farok atau beberapa, misalkan uktunnya 2 atau 3 atau 4. Tadi kan kasusnya cuma satu, uktunnya cuma satu. Jadi dia dapat seperti itu karena tidak ada beberapa. Ini ya perlu dicermati. Jadi berbilang, beberapa itu berbilang. Lebih dari satu. Itu contoh gini. Penting biar kalau diperhatikan. Bagian itu ditanya. Ngelek. Kemudian apa namanya? Di sini bintun dan ini ya. Atas. Mana ada? Atas. Di sini dan uktun akan mendapatkan roh. Cara ngitungnya pun tidak langsung-langsungkan, misalkan 3 ini aja 1,5. 1,5 untuk 1,5 untuk selesai. Udah. Membagi sisa pun ada aturannya. Jadi yang ngacunya terhadap 1/3 dan 1/6. Tidak langsung-langsungan 3-nya itu dibagi 2 aja. Ya, tetap disesuaikan dengan otomatisnya 1/3 itu lebih banyak daripada 1/6. Jadi nanti yang akan didapatkan rotnya pun beda. Kemudian makroju fardi zaujiyah 4. Karena ini 4. Tidak potensi rot lagi tuh. Hah? Tidak potensi rot lagi. Artinya rot Enggak, atau jadi ngacunya adalah ini, bukan pasti ini. Ngacunya terhadap besar kecilnya bagian mereka. Ini harus dihabiskan. Nggak boleh ada sisa lagi. Jadi maksudnya nggak boleh dibagi 2 langsung, cuma ngacunya ke sini. Tapi ya tidak harus 1/3-nya, tidak harus 1/6-nya, enggak. Mengacunya. Ngacunya itu nanti yang dapat rot, itu lebih banyak rotnya daripada usul. Karena memandang bagian awal itu dia 1/3, usul itu 1/4. Jadi kalau langsung ini dibagi rata, ya menyalahi rumus lebih banyak jatahnya daripada usul itu. MZ karena zauja dapat 1/4, maka MZ-nya adalah 4 dibagi 4 dikali 1, hasilnya 1. Kemudian sisanya 3. Nah, di sini sisa 3 adalah sisa asal masalah setelah dikurangi bagian zauja, dan uktun itu 12 dikurangi 9. Ini kan ditotal MZ diambil dari penyebut di bagian zauja. Kalau penyebutnya ini angka 4, maka 4 itu menjadi MZ. Kemudian nomor 3-nya bisa dibaca AM. AM ini 6 adalah asal masalah dari bagian dan uktun itu 1/3 dan 1/6. 3 dan 1/6. Ya, 1/3 dan 1/6. Ini 1/3 dan 1/6. Ini kalau dihitung dari awal, misalkan ada orang dapat bagian 1/3 dan ada orang dapat bagian 1/6, itu asal masalahnya berapa? Maksudnya seperti itu. Ambil yang Angka terkecil yang bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 3. Angka berapa? 6. Nah, ini. Kemudian 2 ini dari mana? 6 1/3-nya 6 atau 6 dibagi 3 dikali 1. 2. Kemudian 1 dari mana? 6 dibagi 6 dikali 1.
Ketika dijumlah ini 3 lah kebenaran. Ketika dijumlah 2 tambah 1 hasilnya 3. Kebenaran di MZ-nya juga 3. Ketika cocok seperti ini, hitungan akan segera berakhir. Sudah menemukan titik temu. Karena BMZ-nya tadi sisanya tadi 3 dan kebetulan ketika dijadikan asal masalah yang baru 6 hasilnya ini dijumlah 3. MM dan BMZ sama-sama 3. Kebetulan wis hitungannya selesai. Maka satunya zaujah ini akan tetap 1, 3-nya akan tetap 3. Maka zaujah dapat 1, 2-nya ditarik ke sini, 1-nya ditarik. Mulai ngambil. Misal tidak sama. Di bawahnya. Contoh di bawahnya. Iya. Jadi ini kebetulan gitu. MM-nya Santangin lu pertanyaan. MM-nya ini sama dengan BMZ. Jadi gampangannya itu sudah ada titik terang gitu. Ada titik terang. Zaujah sudah kita keluarkan ya. Sudah kita kasih 1 ini. Kita kasih 1 sudah kita keluarkan dari rod. Kemudian sisa 3 ini akan kita hitung ulang. Jadi 3 ini yang kita hitung ulang. Cara ngitung ulangnya 3 ini adalah nyari asal masalah baru. Nyari asal masalah baru, yaitu mengacu terhadap 3 dan Kalau mau dibahasakan secara gampang ke anak-anak, kok bisa nambah akar masalah lagi? ya karena ada rod yang tidak boleh dikasihkan ke zaud atau zaujah. Mau tidak mau kita harus hitung ulang, tapi setelah mengeluarkan zaujah. Ini kan ceritanya kan begini kan, kayak selesai ini ya. Ini selesai di sini. Gara-gara ada 3, ada sisa 3, maka zaujah itu kita keluarkan, tapi bagiannya nggak nambah. Caranya gimana? Kita bikin asal masalah ngacu terhadap angka ini. Maka kayak apapun ke belakangnya nanti, ketika dia sudah dapat 1/4, dan 1/4 itu harga mati. Makanya asal masalahnya adalah ini. Misalkan 8, berarti kan kita pengen dia secara mutlak dia akan dapat 1/8. Maka asal masalahnya harus 8. Biar dia tetap dapat 1/8 sampai kapanpun. Dikasih 4, biar dia tetap dapat 1/4 apapun yang terjadi. Jadi gampangannya itu zaujah itu akan tetap dapat 1/4-nya harta. Gak dapat 100. Jadi dibuang dulu, bahasa kasarnya gitu. Zaujahnya dibuang. Kemudian sisanya itu kita bagi mereka. Caranya gimana? Caranya ngitung lagi. Ngacu terhadap ini. Hitung. Jadi katakanlah sampai di sini setelah zaujah kita buang, bahasa kasarnya gitu ini. Setelah zaujah kita buang, kita hitung lagi dan uktun itu. Cara ngitungnya nyari asal masalah baru 1/3 dan 1/6. Asal masalahnya berapa? 6. Ini. 1/3-nya 6, 2. 1/6-nya 6, 1. Ketika ditotal ternyata 3. Sama dengan ini. Asal masalah ini. Nah, di sini kan yang saya sampaikan tadi itu ngacunya terhadap ini, tapi hasil akhirnya bukan 1/3 dari harta ini, tapi cuma ngacunya ini, tapi hasil akhirnya tetap rod 1/3 plus rod. Jadi ngacunya tak berada, tapi hasil akhirnya ini kan bukan 1/3, ini juga bukan 1/6-nya harta. Penyebut dari zaujah ini dipastikan jadi asal masalah. Iya, dalam MZ. Dalam hal ini bukan jadi asal masalah. Dalam MZ, masalah zaujiyah pasti. Menambah akar masalah. Berarti seolah-olah itu itu mendapatkan setengah, Pak.
Iya, bukan seolah-olah. Hasil akhir om dapat setengah. Karena ada dapat Kemudian untun, om dapat seperempat hasil akhir. Makanya kan ngacunya ini, jadi besar kecilnya tetap ngacu. Oh iya. Besar kecilnya tetap ngacu. Tapi hasil akhirnya Ada balsam. ini bukan sepertiga, ini bukan seperempat. Las soleh capek dulu. Karena ada roh itu tadi. Kalau yang 25 juta itu Hah? dari mana? 25 juta. Zaujah yang Tidak paham. 25 juta. Zaujah itu kan dapat seperempat dari 100 juta. Seperempat dari 100 juta adalah 25 juta. bukan 1 juta dibagi 3. Hah? Enggak. Karena ya zaujah itu kan di perhitungan awal dia dapat 25 Juta. Ini nggak boleh kita tambahin. Tak langsung bagi ke telur jadi. Kalau enggak anu, Jadi tak rohnya ribet itu ya. suami atau istri dia tidak punya hak terhadap kelebihan sisa 3 ini. Tidak dapat hak di situ. Jadi 3 itu harus dibagi 2 orang, tapi tidak dengan langsung dibagi rata. Harus membayar anu bondo. Hitungan bulan. Ron. Satu perempat kemudian poinnya 3. Poinnya 3, ya. Karena asal masalahnya 12. Jadi mendapatkan 25 juta itu kan 100 juta dibagi 3. 12 Dibagi seperempat. dibagi seperempat dapat 3. 3 itu poin. Ya, poin. 3 itu poin. Terus 25 juta ini Dari mana? Kayak gini. Cara ngitung poinnya kayak tadi itu. kalau masuk itu dengan gini. Kalau masuk sana. Nah kan tirkanya 100. Kita ada gini. Ini ngomongnya kada. Tirkanya 100. Asal masalahnya 12. Mereka nyari siapa rokok deh. Maka satu poinnya adalah 8.303.000. Nah, Ketika zaujah Dapat tadi tiga dapat poin. poin berapa? 3 Zaujah dapat poin 3. dikali 3. Ini 800 sekian ini kita Dikali jadikan poinnya zaujah. 25 juta. Ikrobud. Yang namanya itu tirka itu dibagi asal masalah Dibagi sama 12. dengan poin. Tirka dibagi asal masalah. Jadi poin. 3 itu ya satu poinnya berapa? Hah? Dalam contoh ini Itu. nah, dalam contoh ini 100 dan 12 satu poinnya adalah 800. Ketika poinnya zaujah 3 otomatis 20. Hasil akhir zaujah dapat 1 poin, om dapat 2 poin, ukhtul om dapat 1 poin, tapi MR masalah roh itu tidak 12 tapi berubah menjadi 4. Maka otomatis bisnisnya akan mengecil. Jadi asal masalahnya kita kecilkan jadi 4. Maka 1 poinnya nilainya adalah 20. Zaujah dapat 1 poin. Zaujah dapat 1 poin. Yang tadi dapat 3 poin, sekarang jadi 1 poin. Tapi 3 dan 1 nilainya tetap. Ya intinya itu di sini kita ingin mengeliminasi zaujah dari 3. Jadi 3 ini kita bagi kepada dan ukhtul, tapi baginya tidak langsung dibagi 2. Kita harus mempertimbangkan bagian sepertiga yang lebih besar daripada sepertiga. Satu per 6 itu bisa sama dengan hasilnya Mas. Ya karena berangkatnya ini. Jadi bagian yang 1/4 itu dibuang itu. Iya. Jadi bagian yang ini terlebur, tergiles oleh pembagian yang selanjutnya. Jadi bagian awal ini lebur, nggak ada, hilang. Dan bagian baru 2 dan 1 ini bagian baru. Dan ini akan selesai perhitungannya
akan selesai kalau ini MM-nya ketepaan sama dengan DMZ atau bisa dibagi. Kalau nggak sama tuh berarti ada penghitungan Nah, lagi. perhitungan lagi. Rod lagi. Ini Total kaji. MM adalah jumlah bagian. MM 4 diambil dari MZ karena DMZ bisa dibagi MM. Atau simpelnya sisanya itu DMZ-nya dengan MM sama. Iya minta kok Bisa dibagi apa sama. langsung ke sedekah MM lagi Z komprak mah MM bisa lah umur dibagi. sedikit langsung ada Berarti begini ya kesimpulannya seperti ini Pak. langsung nyimpul lagi tuh jago Menambah akar masalah lagi ya di kolom bawah ini Pak. Jika seandainya jika zaujah dihapus tapi menyisakan lebih dari satu ahli waris. Ya, kalau ahli warisnya satu kan langsung aja sisanya itu kasihkan ke satu ahli waris. iya rodel beli gaji ya Contoh rod yang nomor 2 tadi kan selain zaujah ada satu orang yang berhak mendapatkan itu langsung aja kasihkan dia selesai. nyimpul lagi di atas ya Ini contoh yang apa namanya MM-nya nggak sama dengan DMZ. DMZ-nya 3, MM-nya 4. Jadi nggak bisa dibagi. Harus ada apa gampangannya apa bahasanya? Kesepakatan belakang atau apa bahasanya? Diakali lagi. Gimana caranya bisa dibagi? Jadi MR-nya ini tidak pakai MC. ada turun MR-nya tidak pakai. Sebelum di sini ada yang perlu dibahas juga atau tidak? Ada sudah ada. Langsung ini Pak. Ini sepertinya oke. Ya simpel sebenarnya. Karena beli MZ 3, MM-nya 4 atau kita runtut aja. Ya tambah apa namanya? Perhitungannya runtut. Di sini ada bait meninggalkan Zaud, Bintul dan Bibi Ibnin. Zaud karena bersama dengan anak, bersama dengan Farod, Zaud akan dapat seperempat. Bintul enggak bersama dengan Ibnun, dia akan dapat setengah. Ibnin dapat 1/6. Asal masalah yang bisa dibagi 4, dibagi 2, dibagi 6 adalah 12. Seperempatnya 12, 3, setengahnya 12, 6, seperenamnya 12, 2. Ketika dijumlah 3 tambah 6, 9, tambah 2, 11, sisa 1. Walaupun 1 lumayan. Nah, itu kalau diuangkan 1 poin, 1 poinnya berapa ini? 8 juta sekian tadi. 8.333 sekian. Iya. Lumayan 8 juta. Kemudian di sini kita akan membuang Zaud dengan cara ngambil asal masalah dari makhrajnya Zaud 4. Kita tarik di sini 4. Seperempatnya 4 adalah 1. Baginya sisanya 3. Jadi ini ketok palu 1 ini ambil Zaud. Tapi nanti cuma angkanya diperbesar. Tapi bagiannya tetap. Nah kemudian kita bikin asal masalah baru tanpa mengikut sertakan Zaud. Jadi gampangannya ini Zaud sudah dapat 1 pulang. Nah 3 ini kita hitung berdua, Bintul dan Bintu. Zaudnya sudah pulang. Kemudian kita cari asal masalah lagi, setengah dan 1/6 adalah KPK terkecil yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 2 adalah 6. Setengahnya
6 adalah 3, 1/6-nya 6 adalah 1. Ketika di total 3 tambah 1 sama dengan 4. Di sini sisanya 3. 3 dibagi 4, koma bisa. Koma nggak bisa. Kalau pakai kalkulator bisa. Kalau pakai kalkulator. Karena nggak pakai kalkulator. Ketika koma seperti ini, maka kita harus mengkompromikan gimana caranya angka perbedaan ini 3 dan 4 ini bisa teratasi. Di sini mm-nya adalah 4, dan mr-nya 16 dari mana? 16 adalah hasil dari perkalian mz dan m. Atau supaya bisa batinya ini dibagi bilangan ini, caranya adalah mengkalikan dengan mm dikali dengan mz. Jadi mz-nya 4, mm-nya 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Atau langsung karena dikalikan 4 semua ya, dikalikan 4 semuanya. 1 dikali 4 sama dengan 4. 3 dikali ini 4 dikali 4 sama dengan 12.